Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Kita bertemu kembali, semoga setiap pertemuan selalu membawa manfaat, selalu bisa membawa keberkahan di dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan dunia kita lebih berkualitas, serta keadaan hati dan rasa kita selalu di dalam keadaan yang bening, yang terang, dan bahagia di dalam setiap keadaan yang ada di dalam kehidupan ini. Seringkali kita menyatakan, seringkali kita mengakui, seringkali kita merasa bahwa diri kita telah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan pernyataan kita, seiring dengan pengakuan kita, namun di dalam kehidupan yang kita alami, kita selalu merasa di dalam kesedihan, kita selalu merasa di dalam kekurangan, dan jiwa kita, diri kita sering berkeluh kesah, menyalahkan setiap keadaan yang ada, dan seakan-akan kita mengutuk di dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Apabila diri kita mengakui dan menyatakan dekat dengan Allah, namun kehidupan kita masih pontang-panting, masih mengalami banyak kesulitan, masih mengalami banyak masalah, kebangkrutan, kesedihan, kekurangan, kesempitan, yang membuat diri kita berkeluh kesah di dalam setiap kehidupan ini dan tidak bisa bersyukur kepada Allah, maka ketahuilah bahwa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan kita kepada Tuhan kita hanya sebatas pengakuan, hanya sebatas pernyataan lisan kita, namun hati kita tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan dekat yang sesungguhnya, sebenarnya diri kita harus memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah sifat berdiri sendiri, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Setelah kita memahami tentang sifat 7, mendengar, melihat, berkata-kata, berkehendak, berilmu, yang semuanya itu merupakan sifat daripada Allah yang dinyatakan, yang didhahirkan di dalam diri kita, maka selanjutnya kita sendiri yang harus memakai, kita sendiri yang harus masuk, kita sendiri yang harus mempergunakan sifat qiyamuhu binafsih atau sifat berdiri sendiri. Wujud kita, muka kita, karakter kita sebagai manusia ini tidak sama satu dengan yang lainnya. Hal itu bertujuan agar diri kita, agar manusia itu sadar, agar dia mudah masuk ke dalam sifat qiyamuhu binafsihi, yaitu sifat yang berdiri sendiri.
Apa itu sifat yang berdiri sendiri, yang harus kita masuki, yang harus kita pakai, sehingga kita benar-benar meresapi dan bisa mendudukkan arti dan makna dekat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu binafsihi yang ada di dalam diri kita, yang mampu kita pakai, bukan sifat sombongnya, sifat angkuh, seakan-akan diri kita tidak membutuhkan sesuatu yang lain, tidak perlu bermasyarakat, tidak perlu saling menolong, tidak perlu gotong royong, tidak perlu saling membantu. Bukan itu. Tetapi yang dinamakan sifat qiyamuhu binafsihi adalah segala perilaku, segala perbuatan, segala ibadah yang kita lakukan itu tidak berangkat dan tidak didorong oleh sesuatu yang lain, kecuali dari sebuah niat yang independen, yang merdeka, yang berdiri sendiri. Dia tidak bergantung kepada suatu apapun. Hanya bergantung kepada keikhlasan, hanya bergantung kepada ketulusan, hanya bergantung kepada kesabaran, hanya bergantung kepada sebuah pengabdian, hanya bergantung di dalam sebuah keridhaan, yang mana kesabaran, keridhaan, keikhlasan ini merupakan karakter daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan cita rasa daripada Allah, yang semuanya itu berada di dalam wujud Asmaul Husna. Qiyamuhu binafsihi adalah kita berbuat tidak karena dipuji orang, tidak menginginkan supaya dilihat orang, supaya dihargai orang, supaya dimuliakan orang, supaya ditinggikan orang. Namun kita berbuat semata-mata karena beribadah, semata-mata karena lillahi ta'ala, semata-mata karena ingin mendohirkan cita rasa daripada Tuhan dalam bentuk dan wujud rasa ikhlas, rasa ridho, rasa tulus, rasa lembut di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Begitu juga di dalam kita melakukan amal ibadah, tidak mengharap surga dan tidak takut dengan neraka. Namun peribadahan yang kita lakukan semuanya berangkat dari niat yang independen, yaitu sebuah niat yang berangkat dari sebuah keikhlasan, sebuah pengabdian, sebuah cinta kasih dan ketulusan. Apabila diri kita telah menemukan sifat qiyamuhu binafsihi dan kita masuk ke dalamnya, lalu memakainya di dalam kehidupan kita, maka dimanapun kita menghadap, kita akan menemukan kemudahan. Dimanapun kita berada, kita akan menemukan keberuntungan. Dan apapun yang kita usahakan pasti akan menemukan keberlimpahan dan keberkahan. Karena wujud kebersamaan kita, wujud kefanaan kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita nyatakan di dalam batin kita, di dalam perbuatan kita, di dalam ibadah kita, di dalam setiap tarikan napas kita, semata-mata ingin mendohirkan kebersamaan kita dengan Tuhan kita. Kita melakukan sebuah usaha sebagai bentuk, sebagai wadah untuk kita melakukan kedekatan dengan Tuhan kita. Setiap keadaan itu, setiap momen itu, kita jadikan sebagai wadah, sebagai tempat, sebagai sarana untuk selalu berdekatan dengan Tuhan kita, yaitu melahirkan pribadi yang qiyamuhu binafsih, pribadi yang selalu mendohirkan sebuah perilaku, sebuah rasa, sebuah niat yang didorong dari rasa independen, rasa merdeka, rasa kemandirian, tidak disebabkan oleh segala sesuatu kecuali oleh ketulusan itu sendiri, tidak disebabkan oleh segala sesuatu kecuali oleh kelembutan itu sendiri. Inilah makna dan arti daripada qiyamuhu binafsih, yaitu perilaku, niat, ataupun apapun yang kita lakukan, kita keluarkan dari dalam diri kita, semuanya berangkat dari sesuatu yang merdeka, dari sesuatu yang independen, dari sesuatu yang terbebas dari sebab yang lain kecuali sebab ingin kedekatan kita dengan Tuhan kita itu selalu terpelihara di dalam kehidupan kita. Maka inilah yang seringkali membuat diri kita lalai di dalam memaknai fana, di dalam memaknai kebersamaan. Karena apabila kita lalai dan salah di dalam memaknai kebersamaan, maka kehidupan kita akan selalu di dalam kegelapan. Kehidupan kita akan selalu di dalam onak dan duri, akan selalu berada di dalam kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan. Karena apa yang kita nyatakan dengan lisan kita, maka Tuhan akan mengujinya. Namun apabila lisan kita dan hati kita telah sepadan, telah lurus, telah selaras, maka Tuhan tidak lagi menguji kita, namun Tuhan akan mengaruniakan keindahan-keindahannya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita jaga sifat qiyamuhu binafsih ini di dalam kehidupan kita, baik di dalam bermasyarakat, berorganisasi, bekerja, beribadah, semuanya berangkat dari sifat yang independen. Semuanya karena lillahi ta'ala. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.